Betapa menakutkannya Winter Soldier saat menjalankan misi. Dia menghancurkan dinding dengan satu pukulan dan mengakhiri seorang pengawal. Kemudian mengeluarkan belati dari tubuhnya. Pisau terbang membunuh satu orang. Lalu dia menggorok tenggorokan orang di depannya dengan satu tebasan. Pengawal lainnya segera menyerang Winter Soldier. Namun, mereka langsung dibunuh balik oleh Winter Soldier. Dengan kombinasi senapan mesin dan belati. Dalam waktu hanya 30 detik, belasan pengawal pun dibunuh semua. Saat ini, hanya tersisa satu target di tempat kejadian. Lengan mekanik memegang leher lawan. Dengan sedikit tekanan, misi selesai. Hidup panjang Hydra. Namun tiba-tiba, Winter Soldier menyadari ada satu orang hidup di sampingnya. Pemuda di depannya belum pernah melihat situasi seperti ini. Tangan yang bergetar tidak bisa lagi memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Ternyata, dia bukan orang dalam daftar pembunuhan. Karena harus mempersiapkan rapat besok. Dia tidak pulang tepat waktu bersama rekan-rekannya, sehingga terjebak dalam bencana yang tidak terduga ini. Prajurit musim dingin perlahan berjalan ke arahnya. Pemuda itu ketakutan dan panik. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memohon ampun kepada Winter Soldier, tetapi, "Saya tidak melihat apa-apa. Saya benar-benar tidak melihat apa-apa." Setelah tembakan, Bucky terbangun dari mimpi buruk. Ini sudah menjadi mimpi buruk yang entah keberapa yang dia alami belakangan ini. Cerita ini terjadi di serial TV Marvel America Falcon and the Winter Soldier. Setelah Avengers 4, Captain kembali ke masa lalu dan menjalani hidupnya. Orang yang pernah berjanji untuk menemaninya sampai akhir, akhirnya tidak bisa berjalan bersamanya. Bucky hanya bisa hidup sendirian. Karena Wakanda telah menghapus program pencucian otak Bucky. Presiden mengampuni kejahatan yang dilakukan Bucky selama menjadi Winter Soldier. Tetapi dia diwajibkan untuk menjalani terapi psikologis secara teratur. Setelah Avengers 4, Bucky mengambil buku catatan yang digunakan Captain. Di dalamnya, dia akan mencatat nama dua jenis orang. Satu jenis adalah anggota Hydra yang dia bantu saat menjadi Winter Soldier. Beberapa sisa-sisa Hydra masih memegang posisi penting di berbagai tempat. Menghilangkan mereka adalah bagian dari penebusan dosa Bucky. Tentu saja, dia telah berjanji dengan psikolognya untuk tidak menggunakan kekerasan. "Saya berjanji." Mengenai masalah mimpi buruk, meskipun Bucky bersikeras membantah, dokter tetap melihat ada masalah. Dokter menyatakan bahwa Bucky harus menemukan cara untuk menjalani hidupnya. Tidak bisa lagi mengisolasi diri dari kehidupan luar untuk menghukum diri sendiri. Tapi, itu tidak mudah untuk dibicarakan. Di daerah Brooklyn, seorang pria tua bertengkar dengan orang lain karena tempat sampah. Bucky segera menariknya menjauh. Inilah jenis kedua orang dalam daftar Bucky. Keluarga korban yang dibunuh oleh Winter Soldier. Dan lelaki tua ini adalah ayah dari pemuda di awal video. Setelah putranya meninggal secara tidak sengaja, hingga sekarang, dia masih tidak tahu penyebab kematian putranya yang sebenarnya. Keduanya makan siang di sebuah restoran sushi. Pria tua itu melihat bahwa pelayan tertarik pada Bucky. Dia segera menawarkan untuk membantu Bucky berkencan. "Kamu harus mengajaknya keluar. Dia ingin mengajakmu berkencan. Bagaimana kalau kita main bingo atau permainan papan?" "Permainan papan. Saya minta maaf atas penghinaan itu." "Kenapa minta maaf?" Gadis itu setuju dengan senang hati. Bucky benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk saudara tua berusia 90 tahun ini. Malam itu, setelah toko tutup, Bucky datang tepat waktu dengan seikat bunga. Dulu dia adalah seorang ahli dalam merayu wanita. Sekarang, berbicara dengan gadis pun membuatnya canggung. "Tunggu, berapa umurmu?" 106 tahun. Dia selalu memakai sarung tangan di tangan kanannya. Dia hanya bisa beralasan bahwa sirkulasi darahnya buruk. Setelah beberapa gelas minuman, gadis itu mengungkapkan isi hatinya. Dia merasa Bucky adalah orang yang baik, karena dia mau menemani orang tua itu setiap hari. Sejak anak lelaki orang tua itu meninggal, kehidupan orang tua itu sangat menyiksa setiap harinya. Menurutku hal yang paling sulit untuk dia terima adalah sampai sekarang dia tidak tahu kebenaran tentang kematian anaknya. Hal-hal ini menyiksanya setiap hari. Mendengar ini, Bucky segera mencari alasan untuk pergi dari sini. Tengah malam, dia mengetuk pintu rumah orang tua itu sendirian. Ingin memberitahu orang tua itu kebenaran tahun lalu. Tapi melihat foto almarhum yang dipajang di dalam ruangan, kata-kata yang ingin diucapkan Bucky kembali ditahannya. Hal seperti ini, siapa yang bisa dengan mudah mengatakannya? "Saya lupa memberimu uang untuk makan siang." Tapi masalah yang menyebalkan tidak hanya ini. Keesokan harinya, dia menonton televisi di rumah. Akhirnya menemukan sebuah berita besar. Ternyata, setelah Avengers 4, Captain America menyerahkan perisai kepada Falcon. Tapi dia merasa sulit untuk memikul tanggung jawab ini. Jadi dia menyerahkan perisai itu untuk disimpan oleh militer. Siapa sangka, militer keesokan harinya sudah membuat Captain America versi baru.
Dia terlihat seperti kakek dari film Up. Bucky semakin marah melihatnya. Dia segera menemui Falcon untuk bertanya dengan jelas. Dia seharusnya tidak menyerahkan perisai itu. Senang bertemu denganmu, Bucky. Akhirnya, Elang menyatakan. Dia juga tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Tapi sekarang sudah begini, mengembalikan perisai juga tidak mungkin. Dan dia masih memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Kamu tidak punya hak untuk menyerahkan perisai, Sam. Hei, kamu tidak bisa melakukan ini. Hidupmu sendiri sekarang berantakan. Sekarang apa hakmu untuk menyalahkan saya? Dan saya sekarang memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani. Apalagi yang lebih penting dari ini. Ternyata, di Eropa muncul sekelompok organisasi teroris yang disebut pemecah bendera. Kekuatan mereka menunjukkan keanehan dibandingkan orang biasa. Mereka merampok sumber daya di berbagai tempat. Dan baru-baru ini, Elang menemukan petunjuk mereka dengan Red Wing. Setelah dua orang itu bertukar kata-kata seperti dalam komedi, Bucky memutuskan untuk pergi bersama Elang. Dia ingin segera menyelesaikan tugasnya, agar bisa berbicara dengan Elang tentang masalah perisai. Dari sini kita bisa melihat, betapa saling tidak sukanya Yang Guo dan pasangan Elang. Falcon tidak mengatakan apa-apa tentang misi tempur. Setelah sampai di lokasi, dia langsung terbang turun. Karena ketinggian pesawat hanya 60 meter, tidak bisa melompat dengan parasut. Bucky terpaksa melakukan lompatan iman. Aku sudah merekam semuanya, mau lihat. Jauhkan dirimu dariku, Sam. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Sesuai dengan petunjuk Falcon, Bucky tiba di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Terlihat jelas bahwa dia memang cukup kesal dengan Red Wing. Saat ini, Flag Smasher sedang memindahkan barang. Keduanya memiliki pendapat berbeda tentang rencana aksi. Bucky ingin menyerang dengan tegas. Falcon ingin menyerang dengan hati-hati. Dari sudut pandang Bucky, dia sebelumnya tidak berbicara tentang level Avengers. Hanya dengan geng bersenjata dan pasukan kecil, dia sendiri tidak tahu sudah mengalahkan berapa banyak. Bagaimana mungkin dia menganggap 7 teroris ini sepele? Melihat lawan yang akan segera pergi, Falcon kembali memindai dan menemukan kemungkinan ada satu sandera di dalam kabin. Dua orang itu bergerak cepat. Bucky dengan cepat mengejar truk di depan. Membuka pintu, berhasil menemukan keadaan di dalam. Bucky, bagaimana situasinya di dalam? Sudah menemukan sandera. Apakah kamu baik-baik saja? Ternyata orang ini bukan sandera, melainkan pemimpin Flag Smashers, Carly. Tapi tidak tahu mengapa dia duduk di dalam truk. Dua orang di belakang truk mengangkat Bucky. Begitu bertarung, Bucky langsung mengerti. Beberapa orang adalah tentara super seperti dirinya. Aku sudah lama ingin melakukan ini. Falcon datang untuk membantu. Hasilnya, dia tidak bertahan lama melawan Carly. Dia langsung ditangkap oleh Flag Smashers. Tepat saat Yang Guo dan Elang ditangkap, tim Amerika baru datang untuk menyelamatkan. Sam John Walker Kapten Amerika. Meskipun ada banyak pendapat tentang Kapten Amerika versi ini, tapi mereka berdua memutuskan untuk menangkap Flag Smashers terlebih dahulu. Bucky melompat untuk membantu Falcon. Akhirnya, mereka disapu turun dari mobil oleh sayap Elang. Kerjasama kedua orang ini benar-benar buruk. Dia berpegangan erat pada rangka truk. Akhirnya, Elang melewati bawah mobil dan menyelamatkan Bucky. Keduanya berguling-guling di semak-semak selama belasan putaran sebelum akhirnya berhenti. Seharusnya kamu adalah orang yang menggunakan perisai itu. Turun dari tubuhku. Di sisi lain, Kapten Amerika yang baru, Walker, juga tidak mampu melawan Flag Smashers. Dia dan rekannya, Battlestar, dijatuhkan dari truk. Kedua pemburu musim dingin berjalan di jalan desa seperti ini. Saat itu, Walker tiba dengan mobil. Dia membuka pintu mobil, mengundang keduanya, dan menawarkan kerjasama. Namun, keduanya tidak menghargai tawaran itu. Saya rasa kita memiliki kesempatan yang lebih baik, asalkan kita. Jangan berpikir bahwa hanya karena memegang perisai itu, kamu sudah menjadi Kapten Amerika. Dengar, saya sudah melakukan yang terbaik, oke? Sebenarnya, pada awal penayangan serial ini, sikap kedua pemburu musim dingin juga mewakili sebagian besar penonton. Namun seiring dengan tayangnya drama ini secara perlahan, semua orang baru menyadari bahwa Walker dan Star-Lord sebenarnya sangat baik. Setelah banyak bicara, Winter Soldier akhirnya naik ke mobil. Keempat orang tersebut menganalisis situasi. Ternyata setelah peristiwa Jaritano, dunia menjadi kacau balau. Banyak orang tidak perlu menjadi warga negara untuk hidup di negara besar. Namun setelah perang akhir, setengah populasi kembali. Dunia membentuk komite global untuk kembali.
membangun kembali tatanan dan mendistribusikan sumber daya. Mereka yang seharusnya tidak memiliki hak untuk hidup menjadi korban kepentingan. Flag Smashers adalah perwakilan dari orang-orang seperti ini. Mereka mengancam akan mengembalikan dunia ke keadaan saat jari dijentik. Dan Walker kebetulan bekerja untuk Komite Global untuk kembali. Dia sekali lagi menawarkan kerjasama kepada Inter Soldier. Hasilnya, kedua orang itu tetap tidak menunjukkan wajah yang baik. Star-Lord tidak bisa menahan diri dan membalas Inter Soldier beberapa kali. Akhirnya Bucky mendengar nama kode Star-Lord. Dia langsung meminta untuk berhenti. Star-Lord, parkir. Sudah ada Captain Amerika yang baru, lalu bagaimana dengan rekan setia Captain Amerika yang lama? Bintang perang tentu saja menggantikan perannya sendiri. Bagaimana Bucky bisa menerima ini? Malam hari setelah kembali ke pesawat, Bucky masih memikirkan tentang perisai. Dia berdiskusi dengan Falcon untuk mencuri perisai. Tindakan ini ditentang oleh Falcon. Biarkan saya membantu Anda mengingat apa yang terjadi saat terakhir kali mencuri perisai. Sharon dicap sebagai penjahat internasional. Steve dan saya melarikan diri selama 2 tahun. Ternyata kamu ingat tentang Sharon ini. Bucky untuk sementara terpengaruh. Baiklah, jadi kita tidak akan memikirkan perisai untuk sementara. Mari kita selidiki tentang para pemecah bendera itu terlebih dahulu. Dia memikirkan seseorang. Mungkin dia tahu sedikit petunjuk. Keesokan harinya, keduanya tiba di Maryland. Bucky membawa Falcon masuk ke sebuah rumah warga biasa. Pria tua kulit hitam ini, Isaiah, juga merupakan seorang super soldier. Jangan berpikir bahwa super soldier di serial ini sudah umum. Karena semua serum super tentara mengacu pada sumbernya. Mereka semua adalah salinan dari Captain America dan Inter Soldier. Dan Isaiah termasuk dalam kelompok yang cukup menyedihkan. Beruntung selamat dari eksperimen gila yang melibatkan ratusan orang. Pernah mengalahkan Inter Soldier dan mendapatkan pengakuan. Namun akhirnya diteliti oleh pihak atas selama 30 tahun. Baru kemudian berhasil melarikan diri. Isaiah sangat tidak menyambut kedua orang itu. Inter Soldier hanya bisa pergi untuk sementara. Bagi Isaiah yang berhasil melarikan diri, hidup yang tenang jauh lebih penting daripada memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri. Jadi Bucky tidak pernah menyebutkan orang ini. Bahkan Steve pun tidak memberitahunya. Namun Falcon sangat marah tentang hal ini. Jadi kamu bilang ada seorang super tentara kulit hitam di sini. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Kedua orang itu sedang bertengkar. Momen yang menarik datang. Sekelompok polisi menemukan 2 orang yang bertengkar. Dia mendekat dan meminta untuk memeriksa identitas Falcon. Tangan di atas senjata, berkata kepada Falcon untuk tenang. Tuan, tenanglah. Saya sangat tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Lalu berbalik dan bertanya kepada Bucky. Apakah dia baru saja mengganggumu? Dia tidak menggangguku. Apakah kamu tahu siapa dia? Lukisan klasik abad ini. Kemudian, setelah diingatkan oleh rekan kerja, petugas baru menyadari bahwa kalian berdua adalah Avengers. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Wilson. Saya tidak mengenali Anda tanpa kacamata pelindung. Tapi ini belum selesai. Petugas tiba-tiba menemukan bahwa dia memegang surat penangkapan Bucky. Ternyata Bucky dan Falcon telah menghabiskan 2 hari. Melewatkan perawatan dari psikolog. Selesai, kali ini sepertinya harus dipenjara beberapa hari. Ternyata, tidak disangka, bisa bertemu wajah yang familiar di kantor polisi. Stina, senang sekali bertemu denganmu lagi. Kamu tidak bercanda, kan? Apakah kamu mengenalnya? Setelah mendengar tentang hal ini, Walker segera mengatur hubungan untuk melindungi Bucky. Dan menyatakan bahwa dalam waktu dekat Bucky akan memiliki tugas khusus. Tidak perlu lagi menjalani terapi psikologis. Terapi kami belum selesai. Siapa yang memberi izin ini? Psikolog tersebut sebelumnya pernah bertugas bersama Walker. Jadi dia setuju dengan hal ini. Namun meminta agar Inter dan Falcon datang bersama untuk berbicara. Maka kedua teman yang mengeluh ini datang bersama ke ruang interogasi. Di bawah paksaan psikolog, 2 orang berburu musim dingin melakukan kontak dekat. Akhirnya kedua belah pihak mengungkapkan ketidakpuasan mereka satu sama lain. Kenapa kamu menyerahkan perisai? Kenapa kamu begitu peduli? Suatu hal yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Steve percaya padamu. Dia mempercayaimu. Dia memberikan perisai itu padamu pasti ada makna tertentu. Perisai itu, itulah segalanya. Itu adalah benda yang paling mewakili dirinya. Dia memberikannya padamu. Tapi kamu dengan acuh tak acuh melemparkannya. Jadi mungkin dia salah melihatmu. Tapi jika dia salah melihatmu, dia juga mungkin salah melihatku. Namun, untuk itu, Falcon juga memiliki kesulitan yang sulit diungkapkan. Tekanan sebagai seorang kulit hitam yang menggantikan Captain America. Mungkin itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh Bucky dan Steve. Dia tidak lagi menjelaskan. Dan berjanji kepada Bucky untuk tidak bertemu lagi setelah menyelesaikan misi ini. Lalu dia berbalik dan pergi. Dan sebelum Bucky pergi, dokter juga mengonfirmasi satu hal. Apa aturan kedua? Jangan menyakiti siapapun. Jadi, bisa dibilang drama ini, Bucky terikat oleh berbagai faktor psikologis.
yang menyebabkan penampilan kekuatannya menurun. Hanya setelah mengetahui drama ini berakhir, Bucky baru bisa melepaskan beban pikirannya. Setelah kedua orang itu keluar, mereka menemukan Walker sedang menunggu di samping. Walker di sini melalui penyelidikan, menemukan sebuah bar yang pernah dikunjungi Carly, dan serangkaian lokasi penampungan. Dia sekali lagi mengajukan kerjasama kepada Inter Soldier. Namun, ada setidaknya ratusan lokasi seperti itu. Mencari satu persatu, Carly sudah lama pergi. Jadi, kedua orang yang sudah dalam suasana hati yang buruk itu kembali marah kepada Walker. Dia sekarang di mana, Walker? Apakah kamu tahu? Tidak, kami tidak tahu, Bucky. Tapi menemukan dia hanya masalah waktu. Ini terlalu sulit bagimu, kan? Sementara itu, Falcon menolak bekerja sama dengan alasan bahwa keduanya memiliki berbagai batasan izin. Sekali lagi menolak untuk bekerja sama. Walker, menghadapi penolakan yang berulang kali, juga mengeluarkan kata-kata keras. Meminta kedua orang itu untuk tidak menghalangi jalan. Dari sudut pandang Walker, kedua orang itu seolah-olah sudah terlahir kembali. Lagi pula, dia selalu membantu. Tapi jika dipikir-pikir, bahkan penonton yang menonton dari sudut pandang Tuhan pada saat itu, sebagian besar juga baru menerima Walker setelah 6 episode serial TV. Apalagi Bucky yang memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap Captain America. Rasa ketidakpuasan di dalam hati sangat sulit untuk dihilangkan. Kedua orang itu berjalan di jalan. Bucky menganalisis bahwa cara Walker tidak berhasil. Sementara itu, Isaiah juga enggan memberikan bantuan. Karena sumber semua serum super adalah Captain America dan Hydra. Lalu mengapa mereka tidak mencari seseorang? Orang yang paling mengenal Hydra di dunia ingin membantu. Baiklah. Mari kita temui Zemo. Kedua orang itu tiba di penjara Berlin. Bucky mengusulkan agar satu orang pergi menemui Zemo. Begitu muncul, Zemo langsung menyerang. Keinginan berkarat. Hari-hari itu sudah berakhir. Aku tahu. Saya hanya ingin melihat bagaimana dirimu yang baru bereaksi terhadap kata-kata lama. Melihat bahwa mantra aktivasi tidak berfungsi pada Bucky. Diperkirakan Zemo juga merasa cukup lega. Kemudian, dia meminta maaf kepada Bucky atas kejadian sebelumnya. Lucunya, selama bertahun-tahun, Bucky telah menebus kesalahannya di berbagai tempat. Namun setelah dia bebas, orang pertama yang meminta maaf kepada dirinya sendiri adalah Zemo. Dan kali ini, meskipun mantra Inter Soldier tidak berhasil, namun mantra aktivasi Zemo masih diingat oleh Bucky. Seseorang telah membuat ulang serum super tentara. Begitu topik ini dibahas, Zemo langsung tertarik. Dia mengerti bahwa Bucky datang mencarinya. Pasti dia sudah tidak punya jalan keluar. Dia segera menyatakan untuk mencari cara agar bisa keluar. Serahkan sisanya padanya. Dan ini juga merupakan keputusan yang paling tepat bagi Bucky sepanjang cerita. Keluar untuk berdiskusi, Falcon pasti tidak setuju. Dia mengucapkan banyak hal tentang tidak bisa membantu Zemo melarikan diri. Tapi apakah seharusnya membantu? Sekarang sudah terlambat untuk dibicarakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak ingin memberitahumu karena saya tahu kamu tidak akan membiarkan ini terjadi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kita butuh dia, Sam. Kembalilah ke penjara. Jika saya boleh menyela, tidak bisa. Falcon juga tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia terpaksa setuju untuk bekerja sama. Zemo kembali ke rumah sejenak, mengambil beberapa peralatan dari garasi yang penuh dengan mobil mewah, lalu membawakan Inter Soldier dan Falcon ke pesawat pribadinya. Bersiap untuk menuju tempat pertama yang mereka selidiki. Di pesawat, Zemo memegang sebuah buku dan membaca dengan suara pelan. Siapa Nakajima? Jika kamu berani menyentuh itu lagi, aku akan membunuhmu. Ternyata buku milik Bucky entah kapan sudah berada di tangan Zemo. Nakajima adalah pemuda yang dibunuh oleh Inter Soldier pada tahun itu. Zemo melihat daftar ini dan juga menanamkan petunjuk untuk yang berikutnya. Kemudian dia menyusun rencana. Tempat yang akan dituju adalah sebuah pulau di Kepulauan Indonesia. Madripoor, sebuah kota yang dikuasai oleh geng. Dia berencana untuk membeli beberapa informasi dari seorang kenalan lama. Tentu saja, dia tidak bisa membawa dua pahlawan super bersamanya. Zemo harus mendandani kedua orang itu. Bagi mudah, cukup berpura-pura menjadi Inter Soldier yang patuh pada perintah. Sedangkan untuk Falcon, ada lebih banyak yang harus dipertimbangkan. Zemo menyiapkan pakaian berbulu untuknya, agar dia berpura-pura menjadi seorang playboy yang mirip dengannya. Oh, dia mirip dengan saya. 3 orang melewati jalan yang ramai. Mereka tiba di depan toko kenalan. Untuk membuktikan identitas semua orang, Bucky terpaksa berpura-pura patuh pada Zemo lagi.
Begitulah, Bucky menjatuhkan sekelompok anak buah geng. Tanpa disadari, ini adalah satu-satunya momen puncak Bucky dalam seluruh cerita. Setelah melewati ujian, ketiga orang itu bertemu dengan penjual informasi. Zemo kembali memanfaatkan Bucky. Dia berkata kepada kenalan lama bahwa selama dia memberikan informasi tentang serum, sebagai imbalan, dia akan menyerahkan Inter Soldier kepadanya. Tentu saja, ada juga kata-kata rahasia untuk mengendalikannya. Dia akan melakukan apapun yang kamu suruh dia lakukan. Menggunakan satu Inter Soldier sebagai transaksi. Siapa yang bisa menahan diri untuk tidak tertarik? Kenalan lama itu langsung memberikan semua informasi. Ternyata asal-usul serum tersebut ada di Madripoor. Dia adalah maklar terbesar dari pemimpin geng di sini. Dan seorang dokter bernama Nagel yang sedang meneliti. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan dalam video tentang Zemo. Dokter itu benar-benar dipanggil seperti itu. Akibatnya, sialnya, ponsel Hawkeye berbunyi. Adiknya lagi-lagi membicarakan hal-hal di rumah dengannya. Akhirnya memanggilnya Sam, langsung terungkap. Kemudian, penjual informasi tiba-tiba ditembak mati. 3 orang Hawkeye melarikan diri dari ruangan. Namun, mereka menemukan Sharon Carter yang baru saja membantu tidak jauh dari situ. Angkat tangan, Zemo. Menurut Sharon, setelah dia membantu Captain America mencuri perisai di film Captain America 3, dia didefinisikan sebagai buronan. Untuk menghindari pengejaran, dia tinggal di Madrid selama bertahun-tahun. Sebenarnya ada banyak tanda tanya di sini. Setelah itu, saat membuat video dengan Sharon, kita bisa ngobrol perlahan. Namun, yang bisa dipastikan adalah bahwa Sharon memang banyak berubah. Sebelum kamu menjadi pasien gangguan mental peliharaannya, kamu adalah sahabat terbaik Captain America. Wow, dia sekarang benar-benar menakutkan. Dengan bantuan Sharon, ketiga orang itu menemukan Dr. Nagel. Mereka berhasil memaksa untuk mendapatkan 2 informasi. Pertama, dia telah membuat total 20 botol serum yang semuanya dicuri oleh Carly. Artinya, setelah mengurangi 8 pemecah bendera ini, masih ada 12 botol serum yang ada di tangan Carly. Kedua, salah satu kerabat Carly akan segera meninggal. Pemecah bendera saat ini banyak bersembunyi di daerah kumuh. Setelah mengetahui tempat persembunyian Carly, Zemo langsung menembak Dr. Nagel dengan 1 tembakan. Teman-teman, kita benar-benar tidak punya waktu lagi. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Kemudian, anak buah broker kemampuan meledakkan gudang. Saat Hunter dan Inter melarikan diri, satu pergi ke timur dan satu ke barat. Tidak ada kerja sama sekali, akhirnya terjebak di sini. Pada saat kritis, Zemo turun dari langit dan menyelamatkan beberapa orang. Dalam plot ini, Hunter dan Inter memang tidak berfungsi banyak. Sepanjang waktu, itu adalah Sharon dan Zemo yang berperan. Akhirnya, ketiga orang itu bersiap untuk meninggalkan tempat ini, menuju ke daerah kumuh tempat Carly berada. Dan saat mereka tiba di lokasi, Inter Soldier menemukan sesuatu yang sulit dikenali. Tanda Wakanda. Membuktikan bahwa mereka sudah diperhatikan oleh Wakanda. Saya masih berpikir kapan kamu akan muncul. Saya datang untuk Zemo. Karena keterbatasan ruang, video kali ini sampai di sini. Di lain waktu, saya akan terus berbagi dengan Anda dari sudut pandang Inter Soldier. Bagaimana mereka menangkap Flag Smasher. Bagaimana Inter Soldier melepaskan ikatan emosionalnya. Menebus kesalahan kepada keluarga korban. Sampai jumpa di episode berikutnya.